bisa dibilang mempertahankan diri mereka. Mempertahankan diri mereka dengan melakukan banning juga terhadap Uranus. Sepertinya Influence Rage sadar betul bahwa game plan yang mereka bawakan untuk Chino, yang biasanya Chino ini agresif, main lapu-lapu, loncat ke belakang, mengganggu backline, itu kayaknya nggak worth kalau misalkan bawa Uranus. Jadi mendingan kasih aja lapu-lapu hero nyamannya untuk Chino. Terlihat tadi Chino sangat tidak nyaman ya dengan menggunakan Uranus. Dia tidak memiliki 20 stack all the time. Gak ada Regen HP yang bisa dimaksimalkan untuk Uranusnya. Ada screening yang bisa dilakukan dalam kurun waktu yang begitu lama. Dan itu juga yang membuat pergerakan dari teman-teman tim Rare Atom lagi-lagi mereka mengurangi hero-hero pick off dengan menutup terhadap Kalea. Oke, tidak mau ada jalan untuk menutup ke arah Hayabusa, dan ternyata kali ini mereka menutup ke arah Profesor. Mereka ini mungkin kayaknya kita lihat agak cukup sayang kalau ditutup karena belum masih banyak itu bukan yang sangat jelas. Malah aku lebih suka ditutup ke arah Hayabusanya, Profesor. Ya, aku malah merasa kalau misalkan menutup Hayabusa takutnya nanti tiba-tiba Lanaya akan muncul dengan hero yang berbeda, hero lain juga yang nantinya akan bisa membuat kemungkinan di mana influencer semakin lebih mudah lagi untuk di-invade jungle-nya. Bisa jadi nanti tiba-tiba akan bermain dengan Fedrin, akan bermain dengan Alpha. Tapi lagi Lanaya memiliki banyak banget pool hero yang lumayan, aku bilangnya agak unik sih, agak berbeda. Karena kalau misalkan kita ingat Lanaya di MPL ID, dia pun pernah loh membawakan Tamus Jungler. Jadi itu dia, mungkin teman-teman dari Influence Rage nggak apa-apa deh Hayabusanya dikasih, tapi kita deny Hayabusanya biar nggak semudah itu untuk bisa mendapatkan snowballing. Yes. Tapi kali ini kondisi dari Kimi, mereka juga harus mengerti kalau Kimi ini masih rentan, masih banyak bisa diamankan, dan kalau mereka main dia Sunsin, ini akan cukup bermasalah untuk biar itu dulu Kim. Itu kan, jadi nggak apa-apa dikasih aja dulu mungkin hero-hero yang bisa ada kaitannya dengan hero-hero farming. Karena menurutku Yisun Chin kayaknya emang lebih didedikasikan untuk memenangkan early game, berbeda dengan Hayabusa ini, mana Hayabusa kan ada beberapa item yang berbeda nih Ranger Mask, kayak misalkan Sky Pierce, ada juga yang pakai War Axe. Jadi ada yang buildnya mungkin sustainability, ada yang buildnya mungkin full damage, farming dari early game, farmingnya juga farming kill. Sementara berbeda dengan Yisun Chin, yang dimana Yisun Chin item apapun semakin lama game berjalan, damage-nya akan semakin lebih eksplosif. Oke, kita lihat. Oh, ini gue suka sih pick cowoknya Pak Gito. Dia benar-benar kemarin bermain dengan cowoknya sangat luar biasa, Profesor. Ya. Dia bisa nge-bait, dia bisa nge-hate, dan harusnya dengan adanya cowok kali ini bersama dengan Hayabusa, Hayabusanya akan lebih lancar. Dan Kecuali mid lanernya mereka juga punya power of invade jungle. Aku malah berharap lebih kepada targetingnya sih. Kayak targetingnya kalau bisa jangan buru-buru ke arah Yisun Chin gak sih? Karena kita udah sering banget nih Ranger Mas ngelihat kayak Yisun Chin ditarget di The Way of Dragon, imun pakai Traceless. Jadi mungkin ada kaitannya dengan targeting ke arah Baxia yang mungkin lebih bijak, atau mungkin targetingnya bisa menuju ke arah target-target lain yang nanti akan muncul, mungkin dari mid lanernya, mungkin dari EXP lanernya, dan itu dia salah satunya yang mungkin akan nanti ditargetkan, tapi agak sulit ya, karena untuk Zetian sendiri ketika ingin didekati oleh Chow, itu akan ada perlindungan dari shield yang dimiliki oleh Zetian, dan dalam kurun waktu 2 menit, Zetian gak bakal bisa diganking kecuali pasifnya udah pecah duluan. Wow, kemudian Zetian kali ini dengan adanya kondisi dia dan bahkan one yang sudah ditutup, Profesor. Ya. Ini menandakan kalau misalnya para pasukan dari tim Rage juga tidak bakal terlalu bisa bermain di ambush, dan ini dua vision jelas untuk cowoknya. Cowoknya lu bisa dibilang agak cukup luntur permainan dari gengnya. Iya, perlahan-lahan kayak, aduh, mau target siapa ya? Mau ngincer siapa ya? Karena mau dari sisi manapun ini bakal berat banget untuk menargetkan The Way of Dragon. Apalagi kalau ternyata mereka membawakan Battlespell Purify. Akan sulit sekali untuk bisa mendinai bagaimana pergerakan dari Zetian, Yisun Chin, dan juga Baxia. Mungkin kalau ngomongin Baxia, ya udah intinya trade kill aja untuk Rare Atom. Rare Atom bakal lebih unggul kalau emang targetnya adalah Baxia. Oke, lapu-lapu wise choice. Ya, Ketika kita tahu Don yang sangat bersinar dengan lapu-lapu. Kedua-duanya juga. Iya. Chino juga power banget dengan Chino juga lapu-lapu. power banget.
Tapi pick abis ini ya picknya di arah Don, bro. Harusnya ya. Iya di arah Don. Jadi Oh, wise atau choice dari kayak mereka. tadi, karena second pick mereka emang bener-bener membiarkan Don mendapatkan last picknya Ranger Mas. Jadi ya kita jangan kaget kalau emang tujuannya adalah membuka potensi bagi Don dengan last pick. Oke. Dengan kali ini kita lihat di mana satu band terakhir yang kalau gua sarankan ini menuju ke arah marksman dari Mikey. Mungkin Iritel bisa ditutup atau Granger. Tapi Iritel lebih oke sih. Iritel, Karena Purify. Kalau nggak Bruno sekalian. aku merasa ya apapun itu ya yang mungkin lebih tepatnya bisa memberikan keleluasaan mungkin untuk hero yang bakal dipick sama Atom. Terutama dari Pofu yang udah kelihatan dari Zetian-nya berarti harus di follow up dengan cepat oleh Mikey. Sementara itu untuk Iritel masih bisa dibawakan oleh Mikey kembali karena tadi lumayan sukses di game yang pertama dan dengan membawakan Purify, Mikey kayaknya bakal susah banget untuk bisa ditargetkan. Dan itu yang mungkin ingin dicari ya oleh teman-teman dari Rare Atom. Sebelum nanti last pick-nya akan tertuju kepada Don karena dari tadi ya seperti yang kita lihat kalau misalkan last pick biasanya akan memberikan elemen kejutan. Wah, Moskow. Nah, Hero Purify kan Oh, Hero Purify sih, tapi agak berat sih kalau Moskow pakai Purify ya. gak ada masalah, tapi emang best spell-nya Moskov itu most of the time para gold laner di MP lain juga pada bilang Purify. Iya. Tapi kalau gue lebih suka Flicker sih. Balik lagi ya. Pantesan Anda tertangkap terus ya. Oh iya dong mas. Wah itu dia. Itu dia masalahnya, saya udah gak pakai main Moskow lagi kan. Aduh, berat. Oke, Kalau ngomongin ke gimana arah- kalau Kiminya gold lane? Karena physical damage-nya kayaknya udah cukup deh karena dari Hayabusa kan. Ya kalau ngomongin Kimi di gold lane kayaknya agak cukup berat karena ganking yang terjadi ini mungkin akan cukup pasif. Kedua, ini akan ada sosok dari Bakce yang coba rotasi dengan cepat ke arah gold laner terus dan Kiminya nggak akan cukup maksimal. Wow, Roger! Wah ini dia yang saya Gold lane, suka. finally. Itu loh, Roja. Karena kita tahu sendiri teman-teman arus sungai yang sekarang itu dari menit 1:45 akan berjalan terus sampai menit berapapun ketika turtle-nya masih ada. Jadi gimana caranya arus sungainya dihentikan dan kembali lagi ke arah dari gold lane, ya udah pasti hancurkan atau eliminasi turtle-nya. Dan Roger adalah salah satu yang bisa connect dengan cepat dari gold lane ke EXP lane. Oke. Karena dari awal Roger udah bisa berubah dari human form menuju ke wolf form. Dan itu dia, Rar. Esmeralda, ingat satu hal yang mungkin mereka harus ingat, Esmeralda tidak bisa menahan damage dari Roger. Iya, itu dia. Dari dulu itu nggak bakal pernah bisa. Bisa ditembusin, tapi balik lagi Roger punya shield, Badang punya shield, Chow juga memproduksi shield walaupun tipis, walaupun kecil kalau kata Navel segini, ya kan? Tapi balik lagi untuk Esmeralda setidaknya dia akan lagi-lagi melakukan screening out. Tinggal kita tunggu nih battle spell apa yang akan dibawakan oleh Asdod. Karena untuk melihat di game yang pertama dia membawakan flicker, apakah dia akan membawakan battle spell lain yang nanti akan menjawab dari Rogernya? Karena seperti yang kita tahu, Raken Punch dari Roger itu betul-betul mematikan sekali pada Esmeralda. Alright, dan tentunya kali ini satu nyawa yang dimiliki dari Influence Rage sudah tidak ada Profesor. Tersisa nyawa terakhir. Dan kalau mereka kehilangan game ini, sudah dipastikan mereka harus pulang Ya. dan membuat Rare Atom akan menuju ke arah Grand Final. Tapi kalau mereka bisa bertahan dengan Roger gameplay mereka, game 3 itu. Dan untuk saat ini kita melihat bagaimana kehadiran dari sebuah pick issue Shin dan Zetian. Ini menurutku yang akan mengacaukan bagaimana setup dari Chow-nya Ranger Mas. Oke. Karena Chow-nya nggak bakal bisa pegangin bush yang krusial. Pasti bakal dibuka dengan Mountain Choker, pasti akan dibuka dengan menggunakan Fury of the Phoenix. Terlalu banyak nggak sih gangguan untuk Chow-nya sehingga walaupun ya jatuhnya kita melihat mungkin pergerakan dari teman-teman tim atau makan terbatas dengan Chow, tapi Chow-nya juga sangat terbatas gara-gara dua vision yang bisa dibawakan oleh mid laner dan junglernya. Oke, tapi kalau ngomongin ke arah Rare Atom, gue penasaran sih gimana caranya Don akan respon dengan cepat. Dan harusnya Don sekarang pakai Purify sih Don, Ya biar lebih aman aja. biar lebih aman. Don Purify, bot laner mereka Purify. Kalau ngomongin bot laner mereka, Zetian serba salah. Purify atau Flicker, tapi wise-nya sih Purify tetap. Karena dia kan bisa dibilang biar anti ganking loh Profesor kalau dia pakai Purify. Iya, biar yang tadi kita jawab kan kalau misalkan
Cinonya kalah, ya udah menangin Cinonya. Dan Hotun juga akan terbantu nanti di dalam objektif dari Turtle-nya. Tapi kalau misalkan memang tujuannya adalah untuk menekan arah E dari XP lane ya, emang paling bijak Don akan membawakan Purify dibandingkan dengan battle spell lainnya seperti Flicker, Vengeance, Revitalize untuk menghindari adik ganking. Dan kita tahu sendiri sebelum menit yang kedua rata-rata agak sedikit lama ya cenderung ya untuk menunggu Yushin dan juga Zetian-nya mendapatkan level yang keempat, mendapatkan ultimate, sehingga itu yang akan kita lihat di early game seperti apa yang akan dibawakan oleh Influence Rage. Di game yang kedua, 1-0 untuk Rare Atom. Nafas terakhir bagi perwakilan dari MPL Latam. Alright, tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke arah win up down. Memukau Lanaya dan kawan-kawan membawa diri mereka ke Grand Final di besok hari ketemu dengan sosok Virtus Pro. Atau bahkan sebaliknya game 3 adalah milik dari mereka berdua. Dan kita langsung menuju ke dalam land of down. Land of Dawn. Mudah-mudahan dengan adanya Mikey yang mungkin kali ini di head to head kan dengan Fury, jujur kalau mau coba main di damage sekarang Mikey kalah Profesor. Iya. Jadi dia harus agak lebih sabar, dan sedangkan Dawn, Vengeance. Vengeance, really? Karena menurut gua kalau misalnya Dawn menuju ke arah Vengeance ini berarti membuat chance dari Influence Rage punya kick terhadap dia, dan itu bisa mungkin menyelamatkan Lanaya atau Paufu ya. Ya, targetingnya. Targetingnya jadi tambah, karena kalau Dawn udah pakai Purify, Dawn udah hilang dari target. Dan kita bisa melihat Lanaya secepat mungkin mendapatkan level yang keempatnya, mendapatkan gerakan untuk mendapatkan Mountain Shocker juga. Chan, panahnya sakit banget loh. One bar HP hilang seketika, dipaksa untuk menggunakan Regen di early game. Pakito juga terkena tekanan yang begitu luar biasa. Rapture dan Master Assassin yang dipilih oleh Fury, tapi ternyata dia memilih ke arah emblem Assassin juga. Bukan basic common emblem yang seperti biasanya kita lihat di MSC tahun lalu. Yes, dia bukan basic common emblem, dia assassin, dan dia di sini benar-benar full penetration dan membuat dirinya harusnya kalau one to one situation dengan Mos dipastikan Mos akan hilang, tapi lihat target utama mungkin antara Cino dengan badang yang dimiliki. Dengan adanya Pakito yang punya vision cukup jelas dan belum memiliki kondisi ke arah The Way of Dragon, kayaknya mereka harus sedikit agak buying time, Profesor. Iya, dan ditambah Rogernya belum connect ke area dari Turtle ya. Belum connect, dia nggak jalan langsung terus Polfu dengan belakang. Tapi akan flicker, power defensive dari Polfu dan akhirnya datang menuju ke arah para pasukan dari tim Influence Rage. Zoning akan coba terjadi, dan itu dia langsung ada retribution yang gagal dari kedua belah pihak. Tapi nampaknya satu flicker yang membuat para pasukan dari tim Ratu mendapatkan poin utama, dan Hotun gak ada jalan untuk pulang karena Hotun tidak memiliki lagi Quachino, dan ini membuat Hotun harus bisa terperangkap. Tidak ada respon untuk sosok seorang Hotun karena Hotun gak punya lagi kesempatan untuk bisa pulang, Profesor. Gak ada respon, gak bisa mendekat, tidak ada Pakito, Profesor. Yap, dan cukup mengejutkan bahwa Fury of the Phoenix adalah alasan kenapa teman-teman dari Rare Atom mendapatkan turtle yang pertama. Fury yang aku kira proyeksi dari draftnya Influence Rage adalah dengan Roger Goldlane ini melakukan teamfight berlima di menit 2 awal. Tiba-tiba itu tidak terjadi, dan kita melihat malahan tadi Mikey yang betul-betul menguasai landing phase-nya ketika berhadapan dengan Roger. Spirit of Misery yang malah membuat Fury terjebak di area gold lane, dan kali ini lagi-lagi Rare Atom sekali lagi harus aku bilang memenangkan early matchup sama seperti di game yang pertama. Ya, dan lihat gak, ditutup jalannya sama Cat9, ini menandakan kalau seorang Lanaya akan full farmingnya. Dan untuk Lanaya dapetin farmingan seperti ini juga benar-benar buah tangan dari Kofu dan juga Cat9. Karena kalau tidak, bayangkan gimana dirusuhnya sama Pakito sama Kimi, Profesor. Oh, udah pasti repot ya. Itu rasanya benar-benar sebel banget pastinya. Ya, apalagi gangguannya dari dua arah yang berbeda. Udah pasti bakal merepotkan sekali. Rare Atom sekarang masih coba untuk nge-lead goldnya, walaupun ada 1000 gold saja. Tapi setidaknya Influence Rage benar-benar jadi terbatas gerakannya. Chow-nya juga nggak bisa melakukan pick up dengan cepat. Hotun nggak boleh sembarangan. Untungnya Masih jauh. para pasukan dari tim Rare Atom ini nggak ada yang pick up pasti. Jadi untuk ngomongin Hotun, ya dia secara fisik ya, dia akan aman deh kalau mau diving. Kecuali dia ketabrak ya sama Baxia ya. Oke, arus sungai kedua Ranger Mas. Apakah kita akan melihat Rogernya stay di laning atau akan bergerak ke area dari di laning? Ternyata Roger tidak memiliki permainan yang cukup cepat, tapi The Way of Dragon dengan traction full berhasil menentukan Cat9 dan juga turun. Udah dikeluarkan, tapi nampaknya dengan ada Polfu akan coba dilindungi dengan Cat9. Balik lagi Cat9, kali ini akan menutup jalan dari seorang Cino. Tidak bisa masuk dengan fist break yang dimiliki bersama dengan Hotun. Langsung ke arah belakang, retribution-nya tidak berhasil kembali, tapi Cat9 dengan
penyelamat dari Vovu dan bahkan itu dia satu tabrakan ke arah seorang Hotun akan merubah segalanya Profesor KB seperti yang sudah kita sampaikan. Oh my god, kerugian berlipat ganda bagi Influence Rage, Rare Atom, Big W, big win. Karena dalam keadaan mereka membawa Moskov, lihat Moskov tidak dengan SOD dan bahkan mengancam turret mid lane outer. Lana yang mendapatkan lasitnya dan Rare Atom membuka central team fight untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi dari area jungle yang dimiliki oleh Influence Rage. Itu dia Profesor yang benar-benar gua takutkan. Mid lane-nya dibuka. Ini menandakan Parpokov bisa dipakai kapan saja. Tadi lihat surprise. Menuju ke arah belakang Sunway of Dragon dengan flicker berhasil dikeluarkan. Tapi Cat9 too strong. Sedikit terlambat. Tapi nampak ini informasi yang sangat mahal kalau misalnya Lanaya mau invite lebih. Wah, Karena iya. nggak ada apa-apa Profesor. Ya terlalu banyak ya source yang sudah digunakan. Lananya nggak perlu takut walaupun ada Pakito di belakangnya. Iya, nggak usah takut. Ini dia. Tapi SOD. kayaknya agak cukup terlalu mubazir ya melepas dan tadi lihat Pakito pas banget dengan setku yang dimiliki dan itu dia Chun Kendu yang gagal. Bahkan di bawah sana Cino akan menjadi pilihan utama dan 1 poin kill yang akan mereka dapatkan dari Cino gagal mereka amankan. Cino too strong, masih ada absorb damage dan ngomongnya ke arah EXP Landon, dia aktif sekali. Wah jujur ya Ranger masih yang ngelihat tadi pressure yang terjadi di bagian bottom lane itu ada alasannya semenjak The Way of Dragon terakhir. Yes. Yang terkena ke arah Cat9 dan sekarang masih dilanjutkan pressure-nya. Lihat Mofu hanya menjadi umpan di depan sana. Fizz-Crack tapi kayaknya belum ada follow up damage yang cukup. Sayang banget Fizz-Crack dapetin 2 momentum tapi ternyata tidak ada damage yang bisa diberikan. Hayabusa terlalu jauh. Mid laner mereka bukan burst damage Profesor. Yang menandakan mid laner mereka cuma punya DPS sampai Sky Pistol-nya aktif nanti. Wow, kerugian yang sangat-sangat besar bagi Influence Rage. Mereka membuka banyak sekali inisiasi yang tidak bisa dieksekusi. Don dengan Oracle akan semakin susah juga nih, walaupun dengan Vengeance Ranger Mas. Kita udah bilang dari awal, oke, Don akan dalam ancaman karena dia bakal jadi target dari The Way of Dragon. Tapi dengan Oracle, dengan Vengeance, kayaknya bakal susah juga untuk menangkap karena dari Don. Oke, lihat di depan sana. Pun bakal coba untuk melawan ketiga zoning out, tapi damage dari turret terlalu sakit Profesor. Offside hit! Indonesia player, Don dan juga Lanaya. Mungkin Lanaya suka offside dengan adalah slotnya, Don suka offside dengan EXP lanernya. Tapi itu offside yang benar-benar cukup jauh. Iya, dan tidak diperlukan sebenarnya karena tadi adalah free turtle. Walaupun udah dapetin perfect turtle, tapi Rare Atom kayaknya nggak bakal mengendorkan serangan mereka di orange buff. Bahkan coba dipaksa di depan sana Pakito akan menjadi target utama mereka. Flicker tidak bisa dikeluarkan karena tidak ada. Sedangkan dari Rare Atom mereka dapetin poin kill pertukaran dengan Pakito yang harusnya nggak ada pertukaran juga dengan Don. Dan War Axe ada di tangan dari Lanaya. True damage tambahan. Hybrid defense juga yang bakal memiliki Lanaya nantinya akan semakin lebih sulit untuk ditangkap. Cino! Pressure take dan Lanaya. Content Joker yang harusnya tadi masih belum ada Profesor. Tadi aku sempat lihat Lanaya masih belum available. Tapi ngomongin ke arah Don di depan sana. Harusnya benar melawan zoning out. Tapi dengan Moskov yang berhasil masuk lebih dalam lagi. Chan kayaknya udah mulai sadar kalau nggak bisa dia masuk. Nggak bisa. Visit yang muncul aja dia nggak bisa. Ya ingat ya, Chan ini dengan Kimi dia susah banget untuk nembakin karena Baxia ini pure memiliki defense yang begitu kuatnya ya. Untuk artileri dan juga untuk proyektil. Walaupun punya Sky Pierce, tapi menurutku ini bukan item yang bisa rembusin karena ada Baxia-nya. Mungkin akan lebih menunggu ke arah late game dan nanti Baxia ketika sudah memiliki Radiant Armor, memiliki Blade Armor, ini Kimi-nya nggak bakal bisa bermain dengan leluasa. Wah, yang sangat dikhawatirkan adalah ketika cara Mofu kali ini dia udah punya damage yang lebih besar lagi. Dari tadi memang Mofu tidak memiliki Impact yang terlihat ya. Impact padahal terlihatnya ketika dia buka Phoenix Fury-nya. Fury of the Phoenix. Kebalik ya? Kebalik. Oh iya. Ya, panjangan. Phoenix and the Fury and the Phoenix. Fury of the Phoenix. Jangan salah ya. Foto. FOTV. Nanti kali menuju ke arah Lord yang selanjutnya. Arca udah bisa mereka dapatkan kalau misalnya Don nggak offset. Bakal gratis ya kayaknya. Harusnya. Kalau misalnya dilihat dari perbedaan 6.000 gold, akan terancam sekali. Kalau dipaksa, minimal kalau defense hilang. Udah pasti. Kalau dipaksa. Oh berani be? Yep, dari Oh, dia. enggak kan? Enggak berani kan? Gak bakal berani. Blade Armor dari Don ini yang bakal mengancam juga bagi Chan. Karena setiap tembakannya akan memberikan pantulan damage dari basic attack Kimi. Dan Lord akan marching dari area top lane. Influence Rage. Mereka terancam. Mereka perlahan-lahan digeret duitnya OTW ke 10.000 gold. Ranger Master kita tahu sendiri. Kalau udah 10.000 gold, teamfight asal-asalan pun bisa dijalankan. Oke. Shadow Kill. Tapi langsung Shadow Kill masih bisa selamat dari Mikey.
tidak bisa ditumbangkan, bahkan dua yang sering memberikan seorang Kenan, following up damage yang cukup gurau, tapi Traction Pulse menutup jalan para pasukan dari tim Ratu bisa masuk lebih dalam, dan Fury mengamuk, shutdown terjadi, langsung ada Spear of Distraction menuju ke arah sosok seorang Pakito yang berhasil ditutup, tapi nampaknya Mikey kali ini membalaskan seluruh keuntungan yang sudah dia miliki. Mikey membuat Rare Atom tidak akan tumbang sia-sia dan tidak wipe out. Karena tadi lihat momentum yang dimiliki dari Rare Atom, mereka buang sia-sia, Profesor. Wow, hampir saja kerugian besar terjadi dari kubu Rare Atom. Mereka terlalu bersemangat untuk melakukan push secara bersamaan, tapi dampaknya 4 pemain hilang seketika. Mikey untungnya tidak terlalu over di sana, dan Hotun Shadow Kill dengan instan melakukan clear terhadap mid lane. Dan ini akan membuka ruang baru bagi Influence Rage yang awalnya mereka hampir unggul. 10.000 gold dari Rare Atom. Rare Atom sekarang harus sadar bahwa goldnya tidak jauh berbeda, hanya ada 2.000 gapnya. Dari keunggulan yang mereka miliki karena kegeridian mereka, mereka langsung swift. Shifting semua, langsung hilang semua keuntungan yang sudah didapatkan oleh Rare Atom. Keuntungan kali ini harusnya mereka udah mulai sadar. Karena tidak bisa terlalu banyak mereka menahan keuntungan kalau tidak disiplin. Kalau tidak disiplin, tapi kalau selama masih disiplin, dari keuntungan yang jadi equal, itu masih bisa mereka pegang. Dari game pertama sih boleh jujur, disiplinnya banget ya. Tapi ketika berada di game yang kedua, mungkin tadi mereka terlalu berada dalam keadaan yang terpisah. Mikey juga terkena Shadow Kill tadi, jadi dia nggak ready untuk melakukan teamfight panjang. Walaupun ada Fury of the Phoenix, tapi ternyata belum cukup untuk bisa menghentikan Hotun dengan Shadow Kill-nya tadi. Dan sekarang Don yang mungkin harus lebih berhati-hati karena dia nggak mau Purify. Sekali aja dia terkena efek CC, dia nggak bakal bisa escape dari manapun. Ya. Tapi setidaknya dengan tidak adanya Purify lagi dan Powerful dan juga Don, ini membuat target terhadap Mikey ataupun Lanaya ini agak jadi makin kurang. Yang kita harus lihat di mana Pakito-nya bener-bener dia fasil loh main show-nya, Profesor. Parah. Pakito. Dia Pakito bener-bener dia tahu gameplay dengan show yang dia miliki. Nah, makanya Kaleanya di-ban kan. Iya. Kaleanya emang bener-bener flawless juga. Pokoknya main pick off Pakito jalan banget, dan Blade Armor untuk menjawab Mikey karena Mikey bermain dengan damage per second. Jadi mau tidak mau Mikey harus lebih berhati-hati, memperhatikan targetnya juga. Jangan sampai targetnya malah ke arah dari Pakito dan itu membalikan semua damage yang dia berikan. Kalau gue lihat dari Rare Atom, kalau mereka mau coba untuk flawless game kali ini, mau mereka tidak terpegang adalah dengan catatan gimana Cat9 itu tutup karena powerful terlebih dahulu. Biarin Don yang gonyem, biarin Don yang buka vision, biarin Don yang ditendang. Kenapa? Karena kalau Don yang ditendang bisa di cancel dengan Fury of the Phoenix juga. Yes. Dan ada Mountain Shocker juga di belakang. Lanaya, tapi dengan 2000 gold lead harusnya Influencers akan mencoba untuk melakukan teamfight balasan. Oh, tapi Fury terperangkap dengan adanya SOD, fokus mereka ke arah Pakito, tidak ada yang bisa masuk lebih dalam lagi, dan di depan sana Cat9, Retribution. Teamfight yang berbeda, membuat Chen Sakertomo tapi masuk lebih dalam. Pakito, what are you doing? Dia masuk ke dalam di saat tidak ada damage yang bisa berikan, oh my god. Sebuah miscalculate terjadi. Influence Rage, Chan nggak siap untuk teamfight. Oh, Fury ketahuan sepertinya. Langsung menuju belakang Fury tapi di-cancel recall-nya. Oh, di cancel banget, coba dipukul mundur ke belakang, flicker mau defensive tapi tidak ada jalan lagi kalau mereka terperangkap dan kehilangan Chan. No Kimi, Shadow Kill, Proclaim Minion masih terbagi cukup banyak, tapi nampaknya Hotun dari jalan untuk pulang dan bahkan mereka kehilangan Hotun. Ini bencana, tidak boleh terlalu terburu-buru, fokus ke arah belakang, dia bisa terlalu sakit SOD-nya, dan man, di sini Mikey membubarkan para pasukan dari tim Influence. One last man standing, ini bencana. Rare Atom berhasil memulangkan Influence dan menuju ke Grand Final. Ini dia lawan